Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah berada di malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Maka sebagaimana kata Rasulullah SAW, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil daripada malam bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita berjaga sepanjang malam, qiyam, mendirikan salat malam, banyak kita membaca Quran, memperbanyak doa dengan membacakan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, lalu apa doa yang akan aku bacakan? Maka Rasulullah mengatakan, perbanyaklah membacakan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Oleh karena itu perbanyaklah doa ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika masuk 1 Syawal kita adalah orang-orang yang telah bersih dari dosa sebagaimana bayi-bayi yang baru dilahirkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, kalau Al-Fakir tidak salah, Allah dengan jelas mengatakan, khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta-harta mereka, yaitu untuk membayar zakat, ya, khuz min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau harta kita bersih dari kotoran, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali yaitu membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, di sini dari panitia kita, panitia penerimaan zakat Masjid Al-Ikhlas Kayombun, sudah beberapa hari kita membuka untuk penerimaan zakat. Sampai hari ini masih belum sampai 70%. Oleh karena itu, dari depan ini kami menghimbau kita semua, mana tahu adong lepe di antara ayah nyami, umak nyami, nasopedo manunehon zakat, on dison IPT oleh panitia zakat, anggo bisa gare baya, pinomat ma cogot habis asar gare dapat ma 70-80%. Arana rencana ni panitia zakat, anggo bisa gare Jumat ma membagi, aso bisa termanfaat kon terbagi tu fakir miskin, aso bisa belanjaon kalai. Arana ayah umat, zakaton bertujuan untuk bagaimana agar orang-orang fakir miskin itu juga nanti di 1 Syawal bisa merayakan Idul Fitri, songon dia ita merayakan Idul Fitri, agar indah biadong ayah umat tu kinai di 1 Syawal, orang-orang yang fakir miskin masih pontang panting ke sana kemari, mereka berusaha hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita menyegerakan bayar zakat, karena zakat ini adalah kewajiban. Kalau kebaikan itu kita disunnahkan untuk menyegerakan kebaikan. Oleh karena itu, kalau sudah ada, maka di sini dari panitia penerimaan zakat Masjid Al-Ikhlas, insya Allah
akan bersedia menunggu nanti juga sampai selesainya juga sholat tarawih ini. Insya Allah panitia zakat masih di sini. Jadi ini himbauan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka orang-orang yang tidak suka menganjurkan memberi orang fakir, memberi makan orang fakir miskin, membantu orang-orang yang kesusahan. Maka kata Allah, mereka adalah pendusta agama. Tidak ada gunanya salat sunnah kita, tidak ada gunanya salat tarawih witir kita kalau kita tidak memberi makan fakir miskin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita di sini tidak termasuk sebagai orang-orang yang terkategori sebagai pendusta agama. Pendusta agama adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim piatu, tidak suka menganjurkan memberi makan fakir miskin. Oleh karena itu, mumpung ini adalah bulan baik, di hari baik, maka mari kita segerakan membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, agar nanti panitia zakat di masjid kita bisa segera menyalurkan kepada yang mustahik daripada zakat tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan membayar zakat mal maupun zakat fitrah, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi harta-harta kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di malam terakhir daripada malam-malam Ramadan ini hanya tersisa beberapa malam lagi, mungkin 2 atau 3 malam lagi. Oleh karena itu kami di sini juga menghimbau bagi siapa yang dia ada ketinggalan puasa, sebagaimana kata Allah mengatakan, wa man kana maridun awala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Maka kalau dia merasa berat karena untuk melaksanakan puasa, maka jangan lupa juga untuk membayar fidyah. Bayarlah fidyah kita. Oleh karena itu Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirallah, sempurnakanlah bilangan puasa. Kalau ada di antara keluarga kita yang mungkin dia tidak bisa puasa karena sudah tua renta, karena sudah uzur, maka bayarkan fidyahnya. Karena tidak sempurna puasa seseorang sampai dia menyempurnakan puasanya tersebut. Karena puasa yang tertinggal dikarenakan ujur syar'i adalah utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Utang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar daripada utang kepada manusia. Oleh karena itu, kalau ada yang mau membayar fidyah, insyaallah di sini juga panitia zakat dengan senantiasa bersedia menanti Bapak Ibu untuk membayarkan fidyah daripada anggota keluarga kita yang mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dikarenakan ujur syar'i, yaitu karena sakit yang mungkin tidak bisa lagi sembuh atau dikarenakan usia yang sudah tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, adapun kalau ada yang tinggal puasanya dia sanggup mengkodok, maka jangan lupa sempurnakan puasa itu, sebab kalau kodok itu belum dilaksanakan maka itu terhitung sebagai hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai daripada Ramadan ini, maka bayarlah utang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkodok puasa kita yang tertinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita memanfaatkan malam-malam daripada sisa daripada malam terakhir Ramadan ini. Oleh karena itu saya teringat dengan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Kalau sudah menjelang berakhirnya malam Ramadan, apa kata mereka? Mereka berteriak-teriak di masjid Nabi. Mereka berkata, apa kata mereka? Waman hadzal maqbul fanuhanni, waman hadzal mahrum fanu'azzi. Ali bin Abi Thalib berteriak di masjid Rasulullah SAW. Kata beliau, siapa yang diterima amalnya di antara kita, maka kita ucapkan selamat kepada dia. Dan siapa amalnya yang tertolak, maka kita ucapkan turut berbela-sungkawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keimanan para sahabat yang mereka bertemu dengan Rasulullah, para sahabat yang mereka berjuang bersama Rasulullah, para sahabat yang mereka dijaminkan surga oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah menjelang malam-malam terakhir Ramadan, bahkan sudah berakhir pun Ramadan,
mereka masih merasa khawatir akan amalnya. Mereka khawatir apakah amalnya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini perlu kita miliki, sebab betapa banyak orang yang dia beramal di Ramadan, dia tidak pernah peduli apakah merasa amalnya tidak diterima atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tak peduli sama sekali. Bahkan ada yang senang kalau Ramadan ini sudah berakhir, tak sedikit pun hatinya sedih akan berpisah dengan Ramadan. Padahal kemarin baru saja kita merasakan bahwa kita berdoa, Allahumma balik umurana fi Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Tetapi tak terasa bahwa hari ini kita akan mengatakan, jangan tinggalkan kami bulan Ramadan, yang artinya Ramadan ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan ini akan datang setiap tahun. Ramadan ini akan ada sampai akhir zaman waktu yang Allah kehendaki. Tetapi tidak ada jaminan bahwa Ramadan tahun yang akan datang itu ada untuk kita. Oleh karena itu, di sisa malam-malam terakhir Ramadan ini, mari kita memaksimalkan amal kita. Mari kita bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat tadi gelisah dengan merasa beban di dalam hati mereka. Mereka beranggapan, mereka berpikir apakah amal mereka diterima selama Ramadan ini atau tidak diterima. Bukan sebagaimana kita, lalu kemudian kita beramal, lalu begitu saja merasa lepas, tanpa ada rasa khawatir di dalam hati kita apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita? Sudahkah Ramadan ini menjadi lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya? Oleh karena itu, mari kita tanya hati kita. Tidak usah kita menunjuk orang, tanya hati kita masing-masing. Sudahkah Ramadan ini menjadikan kita lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Oleh karena itu, orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, mereka akan senantiasa merasa risau di dalam hatinya apakah amalnya diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini perlu kita miliki agar bisa semakin memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam beramal ibadah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah kita akan bertemu dengan 1 Syawal. Bahkan nanti ketika di 1 Syawal, sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah 185, walitukmilul idda walitukabbirallah, apabila sudah menjelang 1 Syawal atau 1 Idul Fitri, maka jangan lupa walitukabbirallah, agungkanlah asma Allah dengan banyak kita berzikir kepada Allah. Silahkan kita ber1 Syawal, silahkan nanti kita beridul fitri, tetapi jangan kita lupa bertakbir, mengagungkan asma Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang beruntung, termasuk beruntung nanti di hari akhirat kelak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka insya Allah dengan kita berpuasa Ramadan, dengan kita membaca Quran, mudah-mudahan nanti Ramadan dan bacaan Quran ini insya Allah kelak di hari akhirat akan menjadi syafaat bagi kita semua nanti bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa panitia zakat tetap menanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.